Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Azarin Nabila Juliana yang akan menjelaskan mengenai perbedaan pandangan dari teori Keynesian dan juga teori moneter, serta keterkaitannya dengan studi kasus yang terjadi baik di masa lampau sampai di masa yang baru-baru ini. Baik, langsung saya jelaskan di teori pembahasan yang akan saya bahas. Ada latar belakang, pilar teori Keynesian, pilar moneter, perbandingan antara teori Keynesian dan moneter, studi kasus yang pertama, studi kasus yang kedua, dan juga kesimpulan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan juga latar belakang dari Keynesian dan juga moneter. Saya akan menjelaskan dari bagian Keynesian terlebih dahulu. Tokoh yang melahirkan dari teori Keynesian itu ada John Maynard Keynes di tahun 1883 sampai 1946. Hal ini merupakan respon terhadap Great Depression 1929 sampai 1933 yang membuktikan bahwa pasar tidak self-correcting dalam jangka pendek. Nah, karya utama yang diterbitkan dari Keynes itu ada The General Theory of Employment dalam revolusinya di pemikiran makroekonomi. Selanjutnya argumennya itu ada di permintaan agregat yang dimana penentu utama dari output dan ketenaga kerjaan, yaitu pemerintah harus campur tangan aktif di dalam teori Keynesian. Nah, pengaruh ini itu ada di dasar kebijakan New Deal, Marshall Plan, dan juga sistem Bretton Woods. Nah, teori turunan dari Keynesian itu ada Hicks, yaitu ISLM tahun 1937, Samuelson New Keynesian Synthesis, Tobin, Mankiw, Blanchard, dan Stiglitz. Nah, dari teori moneter itu sendiri, ini diterbitkan oleh tokoh Milton Friedman di tahun 1912 sampai 2006. Sejarah diterbitkan dari teori moneter ini sebagai jawaban dari kritik terhadap kegagalan kebijakan finansial fiskal, diskresioner, dan juga stagflasi 1970-an yang tidak bisa dijelaskan dari teori Keynesian. Nah, karya utamanya ada A Monetary History of the United States tahun 67 sampai 60 yang menjadikan analisis dari penyebab terjadinya Great Depressions. Adapun argumen dari terciptanya teori ini itu sebagai pertumbuhan jumlah uang beredar merupakan penentu utama inflasi, kebijakan moneter rules-based lebih baik di teori ini. Nah, pengaruh yang diakibatkan itu ada sebagai dasar dari Reagan Thatcherism tahun 1980-an, inflation targeting, dan independensi bank sentral global. Selanjutnya ada penerus dari teori ini ada Phelps atau Nairo, ada Lucas atau ekspektasi rasional, Sargent, Wallace, Barrow, dan Taylor. Selanjutnya ada 5 pilar teori utama dari Keynesian. Yang pertama ada permintaan agregat, seperti output nasional ditentukan oleh AD sama dengan C plus I plus G plus NX, yang merupakan penularan salah satu komponen yang menyebabkan resesi dan juga pengangguran involuter. Yang kedua ada efek multiplier fiskal, yang menjelaskan pengeluaran pemerintah dan menciptakan efek berganda pada pendapatan nasional. Yang ketiga ada kekakuan harga dan upah, yaitu yang bersifat sticky ke bawah, yang menjelaskan bahwa tidak segera turun saat permintaan melemah, yang mengakibatkan penyesuaian dilakukan melalui kuantitas bukan harga. Yang keempat ada perangkap likuiditas dan JLB, yaitu ketika suku bunga mendekati nilai nol, maka kebijakan moneter konvensional kehilangan efektivitas. Dan yang kelima yaitu ada model ISLM dan juga kerangka analitik, yaitu
Menurut Higgs, yang menginformasikan Keynes dalam model ISLM, is menggambarkan equilibrium pasar barang dan LM equilibrium pasar uang. Model ini juga menjadi fondasi dari New Keynesian DSGE modern yang menambahkan ekspektasi rasional dan rigiditas nominal. Selanjutnya ada 5 pilar utama dari teori moneter. Yang pertama ada teori kuantitas uang, yaitu ada MV sama dengan PQ. Dengan asumsi V yaitu velocity dan Q stabil dalam jangka panjang, maka pertumbuhan M secara proporsional menghasilkan inflasi atau P. Yang kedua ada aturan kebijakan moneter. Friedman menganjurkan pertumbuhan money supply konstan 3-5% per tahun dan tidak diskresioner per tahunnya. Yang ketiga ada hipotesis pendapatan permanen yang menjelaskan kalau konsumsi itu ditentukan oleh pendapatan permanen atau rata-rata sepanjang hidup, bukan pendapatan sementara. Yang keempat ada Nairo dan juga kurva Phillips jangka panjang vertikal. Menurut Friedman dan juga Phelps, secara independen membuktikan tidak ada trade-off permanen inflasi pengangguran. Dalam jangka panjang, kurva Phillips vertikal pada Nairo dan juga ekspektasi inflasi teradaptasi akan menghapus gain output dari stimulasi moneter. Dan yang kelima ada crowding out dan inefektivitas kebijakan fiskal yang menjelaskan kalau defisit fiskal meningkatkan demand loanable funds dan juga berhubungan dengan suku bunga naik, lalu investasi swasta terdesak. Dalam model Ricardian equivalence, utang pemerintah tidak meningkatkan wealth karena masyarakat mengantisipasi pajak di masa depan. Selanjutnya, kita melihat dari perbandingan Keynesian dan juga moneter. Di sini juga terdapat bagian baru ada konsensus kontemporer. Baik akan dimulai dari dimensi penyebab fluktuasi ekonomi. Menurut Keynesian, ini akan menghasilkan guncangan permintaan agregat atau eddy shocks. Kalau menurut moneter, hal ini akan menyebabkan pertumbuhan money supply yang tidak stabil dan juga kalau menurut konsensus kontemporer, keduanya ini relevan sesuai dengan DSGE dan juga supply stocks. Nah, kalau dari instrumen stabilisasi pada teori Keynesian, maka kebijakan fiskalnya akan naik dan juga akan turun. Sedangkan pada moneter itu menghasilkan dari kontrol M atau uang beredar. Nah, hasil dari kontemporernya itu bauran kebijakan yang mix atau kombinasi. Yang ketiga ada dimensi harga dan upah. Menurut Keynesian, ini lebih kaku dan juga rigid dan hanya berjangka pendek. Sedangkan pada moneter ini lebih fleksibel dan juga equilibriumnya lebih cepat. Dan pada kontemporer ini dijelaskan lebih ke sticky price dalam Enkey model. Lalu ada kurva Phillips yang menurut Keynes ini trade-off stabil inflasi pengangguran, moneter yaitu vertikal jangka panjang dan hanya jangka pendek, dan kontemporer yaitu ekspektasi augment Phillips curve. Nah, yang kelima ada efektivitas kebijakan fiskal, yaitu multiplier besar. Lalu yang moneter yaitu ada lemahnya karena crowding out. Yang keenam ada peran ekspektasi, adaptive animal spirits yang menentukan investasi. Dan juga menurut moneter itu lebih rasional dan meningkatkan kebijakan yang dapat diantisipasi. Baik, langsung lanjut ke slide selanjutnya. Ada masuk ke studi kasus yang pertama ada Great Depressions. Great Depression pada tahun 1929 sampai 1939 merupakan krisis ekonomi global terdalam di abad 20 yang ditandai oleh kontraksi tajam output,
lonjakan pengangguran, serta deflasi yang berkepanjangan. Krisis ini dipicu oleh kejatuhan pasar saham 1929 dan diparah oleh runtuhnya sistem perbankan serta kontraksi jumlah uang beredar, sehingga memicu perdebatan antara penjelasan Keynesian dan moneter di tahun yang sama. Lalu, menurut Keynesian itu tersendiri, Great Depression ini disebabkan oleh runtuhnya permintaan agregat akibat penurunan konsumsi dan investasi, lalu menurunkan output dan juga meningkatkan pengangguran secara tajam. Sedangkan menurut moneter, penyebab utama dari Great Depression ini yaitu dari kontraksi signifikan jumlah uang beredar akibat kegagalan kebijakan bank sentral. Penurunan money supply memicu deflasi sehingga meningkatkan beban real utang, menyebabkan kebangkrutan dan juga memperburuk krisis perbankan serta penyaluran kredit. Nah, adapun kebijakan dari kedua Keynesian dan moneter ini menyimpulkan bahwa Great Depression merupakan hasil interaksi antara runtuhnya permintaan agregat, kontraksi moneter, dan juga krisis sektor keuangan yang saling berpengaruh. Oleh karena itu, kebijakan yang efektif tidak dapat mengandalkan satu pendekatan saja, melainkan harus mengkombinasikan stimulus fiskal untuk mendorong permintaan dan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas likuiditas serta sistem perbankan. Lanjut masuk ke studi kasus yang kedua, ada krisis keuangan global di tahun 2008, yang merupakan krisis ekonomi terbesar sejak Great Depression dan dipicu oleh pecahnya gelembung pasar perumahan dan instrumen keuangan berbasis kredit di Amerika Serikat, lalu berkembang menjadi krisis sistemik global yang melibatkan sektor perbankan dan juga pasar keuangan. Menurut perspektif Keynesian, krisis 2008 ini disebabkan oleh runtuhnya permintaan agregat akibat penurunan konsumsi dan investasi setelah pecahnya gelombang aset dan menyebabkan mengalami resesi dalam dan membutuhkan stimulus fiskal untuk memulihkan permintaan agregat. Sedangkan menurut moneter, krisis ini berakar dari gangguan sistem keuangan dan kontraksi kredit yang menghambat transisi kebijakan moneter. Lalu, oleh karena itu, bank sentral perlu berperan aktif sebagai leader of last report melalui kebijakan seperti penyediaan likuiditas dan kuantitatif easing untuk menstabilkan sistem keuangan. Dari pendekatan kedua ini, merupakan kombinasi antara runtuhnya permintaan agregat dan kegagalan sistem keuangan yang saling memperkuat. Gangguan pada sektor kredit terbukti memperdalam resesi dan memperlambat pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan yang harus diintegrasi stimulus fiskal, stabilitas moneter, serta penguatan regulasi sektor keuangan sebagai upaya pencegahan krisis di masa mendatang. Nah, sampai ke bagian kesimpulan. Dari keseluruhan materi yang disampaikan, disimpulkan yaitu pemikiran Keynesian dan moneter pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menjaga stabilitas ekonomi. Namun, berbeda dalam pendekatan kebijakan yang digunakan. Adapun dari berbagai studi kasus yang ada, mulai dari Great Depression, stagflasi 1970, hingga krisis 2008 dan juga ada di pandemi COVID-19, menunjukkan bahwa tidak ada satu teori yang sepenuhnya unggul dalam semua kondisi. Perkembangan ekonomi modern kemudian mengarah pada sintesis melalui pendekatan New Keynesian yang menggabungkan kebijakan fiskal dan juga moneter secara pragmatis. Dalam konteks Indonesia sendiri, penerapan inflation targeting, koordinasi fiskal moneter, serta respon terhadap krisis mencerminkan implementasi pendekatan tersebut. Oleh karena itu, pelajaran utama yang dapat diambil yaitu pentingnya fleksibilitas kebijakan dan kemampuan penyesuaian pendekatan ekonomi dengan kondisi yang dihadapi, bukan berpegangan pada satu mazhab secara kaku. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.